Nah, ini kan juga yang agak relatif sensitif itu adalah Kades ini kan. Betul. ASN juga ASN. Nah, bagaimana kemudian tadi ngawasin Kades-Kades itu atau bagaimana? Kelemahan kami harus mengakui saat ada kampanye di medsos, ini memang yang agak merepotkan Bang ke kami. Agak merepotkan ini apa? Karena memang kami belum ada alat ataupun apa yang semacamnya gitu Bang, untuk menangkis yang kampanye di medsos. 29 kecamatan tuh yang paling rawan di mana? Ada berapa kecamatan? Lanjut Bang, nggak ada kalau masalah pengawasan kita tidak berpatok dengan anggaran. Hari ini pun kan, walaupun kita belum inovasi, contoh kita sudah melakukan pengawasan Bang. Kemarin kan ini sempat ramai juga di teman-teman media terkait masalah Syafari Ramadan. Kami Bawaslu mengawasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agung Ilianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Sekarang kita akan berbincang bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Pak Furkon, terkait pemungutan suara ulang Kabupaten Serang yang akan digelar pada 19 April 2025. Seperti apa persiapan dan peran Bawaslu seperti apa nanti? Kita langsung sapa Pak Furkon. Assalamualaikum Pak Furkon. Waalaikumsalam Bang. Puasa Bang? Alhamdulillah, insya Allah puasa Bang. Walaupun dalam persiapan PSU puasa harus Bang. Oh, insya Allah puasa ya. Insya Allah puasa. Sudah ada yang bolong belum? Alhamdulillah belum Bang. Nah berarti ini PSU 19 April nyaris kurang 2 hari sebulan lagi ini. Betul Bang. Nah itu apa yang dilakukan Bawaslu sekarang? Baik, Bawaslu hari ini Bang, ini kan memang pasca putusan MK tanggal 24 Februari, dan karena ini adalah waktunya terus berjalan, saya menghitung hanya sekitar 34 hari lagi lah, kurang lebih. Belum itu juga ambil hari lebaran atau yang lainnya yang kami anggap memang dalam waktu dekat ini kami Bawaslu harus dituntut, harus istilahnya kalau orang harus pakai gas kenceng Bang, jangan pakai rem. Dan juga ini memang kita lakukan hari ini Bang. Kita ini sekarang sebelum berbicara ke teknis pengawasan, kami lagi membuat ad hoc. Ad hoc sudah clear, karena memang kemarin tanggal 15 Panwascam mau dilantik, tanggal 21 nanti teman-teman PKD dilantik, bahkan tanggal 28 pun yang sudah masuk hari libur itu masih pelantikan kita Bang PTPS. Cuti bersama ya sudah masuk. Udah masuk cuti bersama itu, tanggal 28 itu udah pelantikan PTPS. Oke, nah sebelum masuk ke sana lagi ya. Waktu mendengar putusan MK itu bagaimana itu rasanya? Ya waktu pas kamu mendengar putusan MK, kami dari Bawaslu ya kaget gak kaget sih Bang sebenarnya. Oh kaget gak kaget? Kaget gak kaget, tapi ya kagetnya kenapa? Ya karena memang kalau kita melihat, kalau teman-teman melihat itu hasil suara itu kan memang sangat jauh Bang. Iya. Antara sekitar 0102 itu kan dah jomplang lah suaranya kan. Sehingga kan kami bukan keyakinan lah. Kalau ngeliat orang mau beracara di MK kan otomatis yang jadi acuan utama kan yang pasal 158 Bang. Berbicara ambang batas gitu kan. Ternyata biasanya ternyata teman-teman sekarang hakim MK ini menyampingkan itu Bang. Menyampaikan itu, sehingga kalau kita ngeliat hasil putusan kemarin kan dengan dalih TSM akhirnya terbukti, berarti kan 158-nya dikesampingkan. Tapi apapun itu prosesnya, kami dari Bawaslu sebagai lembaga negara yang memang tuntutan profinya harus mengawasi, kami harus siap untuk melaksanakan amar putusan ini apapun perintahnya gitu Bang. Kami sangat siap untuk itu. Tapi Bawaslu Kabupaten Serang sudah melaksanakan tugas waktu pilkada kemarin sudah. Ya, kalau berbicara melaksanakan tugas sudah baik atau benar, itu kan bagaimana ini pola kacamata orang menilai gitu Bang ya. Kalau memang diizinkan kami dari Bawaslu hari ini, bukannya kami untuk membela diri, kami hanya memberikan penjelasan ke teman-teman ataupun ya sering kan banyak yang nanya. Kami di Bawaslu Kabupaten Serang sebelum kemarin itu ada putusan MK, di Bawaslu Kabupaten Serang itu ada laporan yang masuk ke kita itu Bang 37 laporan, 1 temuan, dan saya pastikan itu semua memang ada status putusannya Bang. Memang ada yang ditindaklanjuti dan juga ada yang tidak dilanjuti. Bagaimana memang proses hasil pengkajian bersama teman-teman Gakumdu gitu Bang. Kan kita setiap mengambil keputusan itu laporan itu kita kan tidak berdiri sendiri Bawaslu itu.
Tapi memang di situ ada teman-teman Gakumdu dari Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga 3 lembaga itu semua kan memberikan pandangan hukum apakah memang secara formal ini merupakan tindak pidana atau pemilihan atau bukan. Tapi saya pastikan semua laporan yang masuk ke kami, ke Bawaslu Kabupaten Serang, itu semua ada laporannya, boleh dicek. Dan juga status laporannya itu boleh dicek, semuanya ada, Bang. Gitu. Sehingga kami punya asumsi ya, kami Bawaslu sudah melaksanakan tusi kami, pengawasan kami gitu, Bang. Kalau ya ada pendapat lain bahwasanya Bawaslu lemah gitu kan, Bawaslu kurang tegas, itu memang penilaian dari pihak eksternal lain itu menjadi acuan dan motivasi buat kami gitu, Bang, dalam pelaksanaan PSU ini. Berarti dibuktikan dengan PSU ini ya. Ya. Nah, kira lagi kalau PSU kan kewenangan mahkamah, Bang, bukan kewenangan kami Bawaslu kan gitu. Tapi Bawaslu melihat cukup nggak waktu sebulan ini dalam hal persiapan tadi? Kan harus, apalagi dipotong lebaran lah nanti ya. Iya, betul. Dipotong lebaran berapa hari gitu. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu biar gaspol tadi? Optimal untuk tadi membuktikan bahwa Bawaslu itu bekerja dengan baik. Ya, kalau persoalan cukup nggak cukup, memang kita dipaksakan, diwajibkan harus cukup dalam waktu sebulan ini kan, karena ini sudah berjalan, berutuh waktu sudah berjalan, mau tidak mau kita cukup. Kalau kita ngomong nggak cukup, wah repot kan kita, Bang, sebagai lembaga negara. Tapi apapun itu dalilnya, kami Bawaslu ini sekarang sudah mulai memang gaspol. Memang ada beberapa kegiatan gitu kan, kami sudah koordinasi dengan teman Pemda. Memang kemarin kenapa baik itu Bawaslu ataupun KPU, saya lihat memang kemarin itu agak kurang cepat gasnya kemarin karena memang belum selesai di anggaran, Bang. Kita selesai anggaran aja hampir memakan waktu 2 minggu untuk pembahasan anggaran, Bang. Kami pun Bawaslu itu rapat dengan Pemda untuk pembahasan anggaran itu hampir 4 kali rapat, Bang. Memang kita tahu kalau bagaimana sekarang ini kan Kabupaten Serang itu kan memang efisiensi iya. Sehingga kan dulu muncul bahwasanya Kabupaten Serang tidak sanggup untuk melakukan PSU. Bukan persoalan Bawaslu atau KPU tidak sanggup, tapi kan persoalan anggarannya ini, Bang. Karena memang kemarin pun baru clear gitu kan pembahasannya. Bahkan sampai sekarang pun kami dengan Pemda itu belum ada NPHD, Bang. Sampai hari ini kami belum ada NPHD. Gitu. Nah, kalau dari alokasi sendiri Bawaslu butuh berapa sih untuk PSU itu? Kemarin itu kami mencoba mengajukan di angka 12 miliar, Bang. Akhirnya di proving itu 9 miliar dengan perincian itu sekitar 4, miliar itu buat honor ad hoc. Sedangkan kami teman-teman Bawaslu itu kan membutuhkan di angka 5 miliar dari pengajuan awal itu. Namun hanya teman-teman Pemda itu mempunyai kekuatan hanya di angka 2,6 miliar. Dan kami untungnya Bawaslu masih ada silva, Bang, kemarin. Pelaksanaan pilkada itu masih sisa di angka kita 2,4 miliar. Sehingga kalau digabungin antara bantuan dari Pemda dan silpa kita di Bawaslu, kita mencakup di angka 5 miliar. 5 miliar ya. Gitu, Bang. Walaupun ya mepet-mepet memang harus digenjot terus, Bang, posisinya. Tapi kalau misalnya pengawasan terus gimana nih kalau nggak ada anggarannya? Tetap lanjut, Bang. Nggak ada anggaran. Kalau masalah pengawasan kita tidak berpatok dengan anggaran. Hari ini pun kan walaupun kita belum NPHD, contoh kita sudah melakukan pengawasan, Bang. Kemarin kan ini sempat ramai juga di teman-teman media terkait masalah Syafari Ramadan. Kami Bawaslu mengawasi itu. Dan juga masalah APK, kami di Kabupaten Serang sudah melakukan identifikasi, sudah ngecek di lapangan terkait masalah APK baik itu 01, 02 yang baru, kami udah punya datanya gitu, Bang. Terus juga memang kami juga udah bukan perintah kan, kami sudah komunikasi sama Pemda juga. Kalau Pemda mau ngadain kegiatan apapun, bersifatnya mengumpulin orang ataupun apa, tolong konfirmasi ke Bawaslu. Jangan sampai Bawaslu ini nanti muncul lagi persoalan gitu kan. Kalau udah kami sebagai badan pengawas pemilu kan, tusi kami kan menghimbau, mencegah gitu kan. Kalau sudah dihimbau, sudah dicegah ya agak bandel ya urusan gimana orangnya ya kan, gitu posisinya, Bang. Nah, ini kan sekarang sudah Ramadan nih. Oh ya, betul. Ya kan, ada yang buka puasa bersama, ada yang tadi ngasih kayak misalnya sarung, macam-macam. Kan tidak ada aturan kampanye pada PSU ini kan. Betul. Nah, itu bagaimana Bawaslu dalam pengawasannya? Ini juga banyak nih, Bang, yang muncul di pertanyaan publik hari ini terkait kampanye. Ini sekaligus kan biar teman-teman juga melihat ini, bahwasanya dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi di perkara 70 khususnya Kabupaten Serang, MK itu hanya memerintahkan pemungutan saja, Bang. PSU aja ya. Pemungutan suara aja. Berarti tidak ada yang namanya
kampanye. Apapun dalilnya, apapun bentuknya, apapun kegiatannya, kalau itu masih bernuansa kampanye, itu tidak diperbolehkan. Bawaslu akan bersikap tegas, tidak diperbolehkan. Terus apa aturan yang kita pakai? Yang aturan kita pakai, yang pasal akan kita dorong, kalau memang ini tidak ada tahapan kampanye, maka pasal yang akan didorong adalah pelanggaran di luar tahapan, di luar jadwal. Ini kan walaupun memang kita sama-sama tahu nggak ada kampanye, tapi kan ini nuansa-nuansa kampanye, Bang. Bahkan kami sudah mengkaji, takutnya nanti dikemas dengan THR, dikemas nanti dengan buka bersama, dikemas nanti dengan istilah open house. Kami Bawaslu ingatkan tidak ada kampanye dalam bentuk apapun gitu, Bang. Kalau memang melihat nanti ada kampanye apapun, maka kita akan dorong, pasal yang akan kita dorong adalah di luar tahapan dan di luar jadwal gitu, Bang. Itu sepanjang kegiatannya dilaporkan ke Bawaslu. Ya betul. Nah, kalau kegiatan tidak dilaporkan Bawaslu, kalau tidak, kan tidak ada masa kampanye. Iya, kan? kalau tidak bukan masa kan tidak ada. betul. Tapi kalau tidak ada lapor ke kami dan kami mendengar informasi, kita akan melakukan penelusuran. Ini pun kami akan melakukan penelusuran nih yang muncul di media itu kan, yang di mana kepala dinas pendidikan ini kan muncul di media nih. Kami udah koordinasi ke teman-teman PP, kami akan melakukan penelusuran itu. Gitu. Walaupun memang informasinya katanya mau ada laporan lah, tapi kan kami belum tahu untuk itu. Nanti akan kita plenokan bersama pimpinan gitu, Pak. Iya. Nah, terkait efisiensi anggaran tadi kan selama ini pakai mobil dinas kemana-mana. Betul, Bang. Terus ditarik katanya. Iya ditarik, bukan katanya, Bang, emang ditarik. Ditarik, ya? Bukan katanya lagi ditarik, emang betul, Bang. Sudah ditarik. Sudah. Bawaslu Kabupaten Serang itu kan tanggal 24 putusan. Tanggal 25 udah langsung ditarik, Bang. Memang kontak kita tuh kemarin sampai tanggal 25. 25 Februari. 25 Februari. Tapi tetap walaupun tidak ada kendaraan dinas pun jas pokoknya pakai motor kan untuk melakukan pengawasan gitu, Bang. Nah, kalau misalnya isi bensinnya sendiri tuh, ada garansi nggak Bawaslu itu? Oh, sendiri, Bang. Sendiri tuh. Sendiri. Dari gaji tadi, gaji Ya itu dari honor, Bang, honor, dari sendiri ya. Pokoknya kita patuh dengan Impres 1 2025 kan, Bang. Tapi udah dapat mobil sekarang. Satu, Bang. Satu itu juga dari provinsi, Bang. Dari provinsi. Memang di anggaran pun kita mengajukan gitu kan untuk sewa mobil, tapi kan tidak di-approve sama teman-teman Pemda. Dengan dalih bahwasanya teman-teman Pemda yang akan memberikan pinjam sewa, tapi kan memang sampai sekarang juga belum ada, Bang. Sedangkan waktu ini kan 30 hari lagi nih, tinggal jos ini bagaimana kita melakukan pengawasan logistik nanti kan. Nggak mungkin contoh persitakan logistik di Kerawang contoh. Masa ya kita dari sini ke Kerawang naik motor kan repot juga, Bang, nanti. Itu. Nah, komisioner cukup untuk kemudian pengawasan di 32 kecamatan ya? 29, Bang. 29 kecamatan ya? Cukup itu untuk kemudian pengawasan. Cukup, Bang. Apalagi sekarang enaknya kita sudah terbantu sama teman-teman WhatsApp. Memang kemarin kita agak kerepotan, Bang, melakukan pengawasan itu karena memang kita kan belum punya kaki lah di kecamatan. Tapi sekarang ini kan sudah ada teman-teman WhatsApp. Sehingga ini sangat membantu buat kami gitu, Bang. Apalagi memang kemarin juga bertabrakan sama reses. Reses juga kalau segala macam cara Bapak sudah melakukan itu, Bang. Himbauan sudah semua ke DPRD yang reses, ke bupati, ke semua, ke paslon 01, 02, sudahlah taati gitu aturan-aturan mainnya, jangan melanggar, nanti melanggar lagi repot lagi kan gitu. Makanya kan kemarin banyak contoh ada yang mengatakan Bawaslu lemah dari pengawasan. Kami, Bang, bisa dipastikan 326 kepala desa di Kabupaten Serang itu semuanya sudah menerima surat himbauan, Bang. Kalau memang tahu buktinya, kami fotonya semua ada. Di saat teman-teman pengawas memberikan itu tidak lewat staf desa, Bang, kita langsung ke kadesnya gitu kan. Tapi nggak mungkin kami Bawaslu mengawasi kades 1 kali 24 jam gitu kan. Masa ya kades mandi kita ngikutin, kades di rumahnya kita ngikutin, nggak bisa begitu juga, Bang. Tapi lah apa dalihnya itu, ya itu adalah kritik membangun buat kami gitu, Bang. Dari 29 kecamatan tuh yang paling rawan di mana? Ada berapa kecamatan? Kalau untuk PSU saya anggap rawan semua, Bang. PSU rawan semua. PSU saya anggap rawan semua. Kalau yang sebelumnya pilkada yang kemarin? Kalau ya rawannya dalam konteks apa? Kalau ini kan memang dalam musim bencana pun ya rawan konflik kan ada peta kerawanan pemilu. Oh, ada peta kerawanan pemilu kecamatan, itu. Berapa kecamatan itu? Kemarin itu hampir sekitar 7 ya. 7 kecamatan. Dan memang itu betul-betul terjadi. Artinya di pilkada kemarin 7 kecamatan itu yang relatif ada kecurangannya di situ. Tapi kalau masalah konflik
ini sih kalau bertugas Horizontal. konflik horizontal sih. Kalau memang kemarin itu kan kenapa kami mengatur ke situ karena pembelajaran waktu pemilu, Bang. Contoh kan kayak di Comas itu kan Comasub itu kan karena memang ada 3 TPS yang PSU. Yang kesalahannya itu kan memang terstruktur itu kan. Satu pemilih bisa memilih hampir di 4 TPS. Kemarin itu juga yang menjadi acuan buat kita. Juga mengkhawatirkan itu, Bang. Sehingga itu yang menjadi barometer Iya, kita kecamatan mana aja yang masuk dalam zona kerawanan gitu kemarin itu, Bang. Nah, ini kan juga yang agak relatif apa namanya sensitif itu adalah Kades ini kan. Betul, betul. ASN juga ASN. Nah, bagaimana kemudian tadi ngawasin Kades-Kades itu atau bagaimana? Ya, betul. Kalau ini juga menarik, Bang, kalau Abang menyampaikan masalah Kades sama ASN ya. Karena memang di amar putusan MK itu kami Bawaslu itu dikasih warning ataupun di bold hitam. Kalau teman-teman mau ngeliat silakan dilihat di halaman itu ada halaman 233 di Romawi 5.1. Itu bahwasanya Bawaslu itu harus lebih efektif, harus lebih masif lagi untuk mengawasi pergerakan Kades sama ASN. Muncul 2 instansi itu, Bang, muncul. Makanya untuk mengantisipasi itu, kita nanti dalam waktu dekat ini juga kita akan mengundang. Kita akan mengundang semua Kades 326 desa dan kita juga akan mengundang beberapa dari OPD perwakilan. Memang ini Kades ini agak menarik sama ASN ini. Ya, tahu sama tahu lah. Ya kan, mana yang dikerahkan sama ASN, Kades juga sama-sama tahu. Makanya kemarin kami juga sempat diskusi sama teman-teman Kapolres gitu kan. Terus bagaimana kalau Kades ini ketahuan posisinya ikut kampanye mensukseskan salah satu calon ya. Teman-teman Kapolres udah enak kemarin jawabnya. Udah, kalau memang begitu dorong aja langsung pidananya gitu kan. Kalau kemarin itu banyak yang beralibi kayak teman-teman Kades ini kan contoh ada beberapa video yang viral itu, Bang, yang sempat dimention sama MK. Hasil klarifikasi di Bawaslu itu kan banyak yang pengakuan bahwasanya video itu dibuat sebelum penetapan calon gitu kan. Sehingga kami pun Bawaslu agak kewalahan di saat untuk membuktikan itu. Karena kami koordinasi bersama teman-teman Gakumdu untuk membuktikan video itu harus dibawa ke laboratorium kan begitu. Kalau untuk PSU kan tidak ada lagi dalil begitu. Makanya kami bersama teman-teman Gakumdu dan kemarin juga unsur Forkopimda, ada kepolisian, kejaksaan juga, udah nggak kesempatan udah kalau memang Kades melanggar udah langsung dorong aja pidananya kan gitu. Makanya kami menghimbau ini semua Kades ini sudahlah. Karena memang Kades ini kan agak repot juga kan gitu. Udah fokus untuk melayani masyarakat, enggak usah belok ke kanan kiri lah, udah fokus aja ini untuk semua Kades juga. Dan ASN juga, apalagi ASN ini kan pasti kita rekomendasikan ke BKN. Kalau memang berat takut dipecat, karena apa juga udah baik itu ASN, Kades udah berjalan saja sesuai aturan, jangan lihat kanan kiri gitu maksudnya, Bang. Nah, ada pandangan bahwa bisa jadi PSU itu akan terjadi 2 kali. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi tidak terjadi 2 kali atau seperti apa? Kalau PSU ngomong terjadi 2 kali, ini sih bukan kewenangan kami, Bang, yang menjawab sebenarnya kan. Karena kami tidak lari ke kewenangan itu. Kalau persoalan PSU terjadi atau terjadi kan itu kewenangan MK, Bang. Enggak, misalnya gini kan, kalau misalnya tadi dalam pilkada atau pemungutan suara ulang tadi, misalnya ada pelanggaran ABCD saling menggugat tadi kan. Nah, betul itu memang di luar kewenangan Bawaslu. Tapi bagaimana kemudian Bawaslu dalam konteks tadi untuk mengantisipasi biar tidak terjadi PSU karena ada gugatan-gugatan tadi. Betul, Bang. Ya makanya oleh hal itu kami tujuan lebih fokus ke pencegahan hari ini. Ada isu sedikit langsung kami lakukan pencegahan. Ada isu sedikit langsung kami lakukan pencegahan. Memang kelemahan kami harus mengakui saat ada kampanye di medsos. Ini memang yang agak merepotkan, Bang, ke kami. Agak merepotkan juga karena memang kami belum ada alat ataupun apa yang semacamnya gitu, Bang, untuk menangkis yang kampanye di medsos. Kalau untuk hal-hal lain, kalau masalah pelanggaran apapun, kami kan Bawaslu sudah tusi kami hanya melakukan pencegahan, pengawasan. Kalau memang dicegah, diawasi, dicegah nggak bisa ya, barusan kami akan melakukan penindakan. Makanya PSU ini untuk mengantisipasi ini, kami dari Bawaslu akan bersikap tegas terkait dalam menangani pelanggaran. Biar lagi nggak dianggap Bawaslu lemah lagi. Bawaslu lemah lagi kan repot juga kalau dianggap lemah terus, Bang. Itu, Bang. Berarti kalau kampanye medsos itu relatif tidak terlalu dimonitor ya, kecuali ada laporan tadi ya. Dimonitor iya, Bang. Dimonitor iya. Tapi memang untuk mengakses ataupun untuk mencegah itu agak repot.
Ya, untuk di Iya, untuk iya, di medsos media itu, sosial Bang. itu. Karena memang kami mengakui lah kelemahan itu. Tapi kami juga ini sedang diskusi bersama teman-teman dan juga akan bekerja sama dengan Diskominfo Kabupaten Serang. Mudah-mudahan nanti ada satu cara pandang untuk mengantisipasi kampanye di medsos Media itu, sosial. Bang. Oke. Selain itu kendalanya apa lagi bagi Bawaslu dalam hal untuk menghadapi PSU ini? Untuk hari ini ya kami masih koordinasi juga dengan semua lembaga instansi gitu kan. Contoh kayak APK sekarang nih sudah banyak yang dipasang gitu kan yang tinggi-tinggi itu kan juga kita harus koordinasi dengan teman-teman Satpol PP gitu kan untuk menertibkan itu. Terus juga kami harus koordinasi dengan beberapa ini kan banyak juga relawan yang membuat kegiatan gitu kan. Contoh ada kegiatan futsal atau kegiatan apa. Gak mungkin kalau sudah mengadakan kegiatan mengumpulkan orang gak kampanye itu gak mungkin. Tapi kalau nggak ada gambar calon, Nggak mungkin Bang, di mana mengumpulkan karena jangankan waktu kegiatan nggak ada gambar calon, di apa namanya, foto-foto di flyernya aja udah nggak ada foto calon Bang. Gimana waktu kegiatan nggak ada kampanye? Di iya. flyer aja yang muncul hari ini mengadakan Ramadan sehat, mengundang banyak tim, dilakukan 2 hari, 3 hari, contoh kayak futsal apapun itu kami sudah perintahkan ke Panwascam. Sudah, sampaikan ke panitianya, tahan dulu kegiatannya nanti aja habis pilkada. Kan itu semua akan berpotensinya laporan, Bang. Udah dipastikan berpotensinya laporan. Makanya kami meminta juga ke semua relawan, mohon kerjasamanya gitu kan dengan teman-teman Bawaslu gitu kan. Sudah, kita mengantisipasi jangan sampai ada lagi laporan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Dengan dalam, yoh sama-sama kita satu cara pandang gitu kan. Biar PSU di Kabupaten Serang ini berjalan gitu Bang. Damai, lancar gitu tanpa ada kendala apapun. Ya ini kan sebenarnya kita membutuhkan pemahaman semua pihak ini Bang. Tidak hanya Bawaslu saja. Bawaslu mau berkeringat sampai ujung kaki pun kalau memang semua pihak tidak diajak kerjasama ya repot juga. Ya pihak yang lain kan pasti bagaimana caranya menang, Bang. Iya, so itu posisinya Bang. Kalau kontestan kan bagaimana caranya menang kan? Iya, makanya kemarin itu jujur waktu rapat Forkopimda itu memang udah ada beberapa poin kesepakatan gitu kan. Ada LO dari 01, LO 02, unsur Forkopimda, kepolisian, kejaksaan, Kodim. Semua kan kemarin sudah komitmen. Sudah. Apapun yang dilarang jangan dilaksanakan. Oke. Itu Bang. Siap. Terima kasih Bang Furkon atas Siap. waktunya Siap, sudah hadir di Tribun Banten. Semoga PSU 19 April berjalan lancar sesuai Siap. diharapkan dan terpilihlah pemimpin yang mampu membawa Kabupaten Serang lebih baik lagi. Siap Bang. Terima kasih Bang Furkon. Sehat selalu. Tetap semangat untuk gaspol. Siap Bang. Semangat selalu untuk membantu Kabupaten Serang. Doakan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serang agar PSU nanti tanggal 19 bisa berjalan dengan baik tanpa ada unsur kebencian, tanpa ada diskriminasi ras, biar Kabupaten Serang damai, sejahtera, tak ada gangguan apapun. Oke. Jadi obrolan kita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Bang Furkon, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.